Terima kasih Tuhan, terima kasih bagimu segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Malam hari ini kami mau berikan hati kami sepenuhnya kepadamu. Kami mau dedikasikan menjadi korban yang menyenangkan hatimu Tuhan. Lihat sampai kedalaman batin kami minta Engkau sendiri yang menguduskan dan menyucikan Tuhan. Beri pengertian, roh hikmat, wahyu mengalir memenuhi hidup kami, sehingga hidup kami berjalan dalam pusat kehendak-Mu, berjalan setiap hari semakin menjadi serupa segambar dengan Engkau, dipenuhi dengan kemuliaan, dipenuhi dengan kuasa, otoritas, urapan, hikmat. Dan kami percaya ketika Engkau menyertai kami, apa saja yang kami sentuh, kami pegang, kami katakan, kami pikirkan, kami renungkan, dan nama-Mu dipermuliakan, mengubahkan banyak orang Tuhan. Malam hari ini urapi kami semuanya tanpa terkecuali. Urapi kami semuanya tanpa terkecuali. Roh Kudus bicara, terus bicara di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya nama Yesus yang dipermuliakan dan diagungkan. Lihat, hati kami rindu dan lapar ingin kenal Tuhan, ingin berjalan menyenangkan hati-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu. Terangin hati kami Tuhan, terangi pikiran kami Tuhan. Kami menangkap sesuatu yang ilahi, menangkap apa yang surga mau nyatakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan mau kita berjalan setiap hari, semakin hari semakin ngikutin apa yang Dia mau. Bahkan Alkitab katakan, aku berlari meninggalkan apa yang di belakangku, melihat sesuatu yang di depan. Ada hal yang menghalangi perjalanan hidup kita, sehingga kita tidak bisa fokus ke depan. Bahkan kita tersandung-sandung, kata orang Jawa kejiret-jiret, sehingga langkah kita terseok-seok. Banyak orang Kristen harusnya berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, from glory to glory. Kata kitab Korintus, semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tapi banyak hal yang menghalangi. Kalau yang menghalangi itu kita nggak tinggalkan, kita akan menjadi orang Kristen yang berjalan di tempat, bahkan tidak pernah kemana-mana dari tahun ke tahun. Realitanya sering kita lihat, banyak orang Kristen bertahun-tahun tidak berubah. Rajin ikut ibadah, rajin ikut persekutuan doa, rajin ikut pelayanan, rajin memberi, rajin doa puasa, tapi bertahun-tahun tidak ada perubahan dalam hidupnya. Karena apa? Ada yang menghalangi di dalam dirinya. Setelah kita lahir baru, musuh yang terbesar bukanlah setan. Setan kita sebut dengan nama Yesus, setan akan lari terbirit-birit kok. Bahkan kita orang diurapin Tuhan, setan tahu kita diurapin Tuhan, dan setan nggak mau deket-deket sama kita. Setan kalah dengan nama Yesus. Tapi yang jadi masalahnya, musuh terbesarnya bukan setan hari ini, adalah di dalam diri kita. Kedaginganmu, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, serta kehendakmu yang gak sejalan dengan firman. Ini kalau gak diserahkan sama Tuhan, menghalangi loh perjalanan hidup kita, sehingga kita gak sampai destinasi Tuhan. Kita gak finish well, kita gak finish strong, kita mentok, kita jalan di tempat. Coba sekarang kita akan lihat di Bilangan pasal yang ke-12. Mulai yang pertama, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Memang secara manusiawi, Musa memang bikin kesalahan, diambil perempuan orang kulit hitam. Padahal zaman itu gak boleh kawin campur. Dan engkonya, mancinya, dia tegur. Secara daging kan tidak apa-apa, secara keluarga negur. Tapi dia lupa dengan otoritas yang Tuhan taruh dalam hidupnya, Musa. Kadang kita sembarangan dan sembrono, mulut kita ini ngomong sembarangan. Dan kalau kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa menempatkan diri kita, justru kita yang akan berurusan dengan Tuhan loh kalau kita ngomong sembarangan. Makanya ada pepatah Jawa, tepo seliro, tepo tepak seliro awak. Bagaimana menempatkan diri dengan tepat? Bagaimana ngomong dengan tepat? Bagaimana bersikap dengan tepat? Tepat seperti yang Tuhan mau.
Kita ditempatkan dimanapun, kita berada dimanapun, kalau kita melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau, ujungnya pasti nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita melakukan segala sesuatu semau kita sendiri, tidak tepat seperti yang Tuhan mau, ujungnya pasti ribut, ujungnya pasti konflik, ujungnya pasti berantem, ujungnya pasti masalah. Nah, makanya kita ini harus tahu menempatkan diri dengan tepat. Ini menurut kacamata Tuhan seperti apa? Bukan menurut kacamata kita. Hidup kita kalau menurut kacamata kita sendiri, kita selalu merasa benar, selalu merasa hebat, selalu merasa pinter, selalu merasa oke. Dan nyatanya orang nggak suka diskon, nggak suka ditegur, nggak suka dinasihatin kan? Kenapa? Merasa dirinya hebat. Biasanya kalau ditegur cari pembelaan diri, cari pembenaran diri. Itu manusiawinya kita, daging kita. Tetapi segala sesuatu yang kita lakukan harus pakai kacamatanya Tuhan. Ini menurut Tuhan bagaimana ya? Dan apa yang terjadi ketika kata mereka, sungguh Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja. Lu pikir Tuhan ngomong lewat kamu saja Musa? Sebagai engkaunya, sebagai enciknya. Bukankah dengan perantaran kita juga dia berfirman? Dan kedengaran hal itu di hadapan Tuhan. Memang yang khotbah bisa pendeta aja, kita juga bisa khotbah. Seringkali orang ngomong seperti itu. Tapi kadang ada otoritas ilahi yang ditaruh di sekitaran hidup kita loh. Seperti Musa, dia punya otoritas ilahi sekalipun dia adiknya. Dia punya encik Miriam dan engkaunya namanya Harun. Tetapi otoritas Tuhan itu tidak bisa dilawan. Yang ditetapkan Tuhan dalam hidupnya Musa. Dan ketika dia ngomong begini, emang lewat kamu aja Tuhan ngomong. Tuhan juga ngomong sama kita. Dan itu didengar Tuhan. Hati-hati. Kita berada di Indonesia, hukum dan ketetapan di Indonesia yang harus kita ikutin. Kita melawan hukum dan peraturan di Indonesia, hukum nggak membela kita loh, hukum akan melawan kita. Di dalam gereja ada otoritas, gembalamu, pemimpinmu yang kau mesti tahu, respek dan hormat, karena dia orang secara rohani ditempatkan di atasmu. Di dalam keluarga, suami sebagai otoritas tertinggi loh. Tidak heran orang istri-istri yang melawan suaminya, apa yang terjadi? Kekacauan, keributan, hancur pernikahannya. Dan hari ini kita belajar sesuatu. Dan apa yang terjadi di ayat yang ketiga, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Saya pingin seperti Musa, hatinya lembut. Kadang saya masih keras, kadang perlu dibentuk Tuhan. Bapak Ibu juga harus pingin memiliki hati yang lembut, karena kelemah lembutan itu adalah buah Roh Kudus. Kenapa kita bisa memiliki kelemah lembutan? Karena kita setiap hari bekerja sama dengan Roh Kudus, berjalan bekerja sama dengan Roh Kudus setiap hari dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Akhirnya buah Roh manifestasi melalui kehidupan kita. Amin. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepada dalam penglihatan. Aku berbicara dalam mimpi. Perhatikan ayat yang ketujuhnya. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dengan dalam segenap rumahku. Berhadapan-hadapan aku bicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Daud tahu persis bagaimana menghormati otoritas di atasnya. Sekalipun dengan mata kepalanya sendiri, otoritas di atasnya namanya Raja Saul, sekaligus mertuanya, dia adalah orang yang kerasukan setan, kerasukan roh jahat. Dia tahu persis bagaimana menundukkan diri. Dia nggak mau bertindak sembarangan. Hati-hati dengan lidah bibir kita. Kalau apa yang kita katakan tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan, atau melawan, atau mengatai hal yang buruk kepada orang-orang yang diurapin. Bukankah kita semua orang Kristen diurapin Tuhan? Amin. Yang diurapin bukan pendeta saja loh, kita semua adalah orang diurapin Tuhan. Suamimu diurapin Tuhan, anakmu diurapin Tuhan, orang tuamu yang percaya Tuhan diurapin Tuhan, mertuamu, bantumu, besamu yang percaya Tuhan juga diurapin Tuhan. Sesama orang Kristen juga diurapin Tuhan. Kalau kita mengatain orang yang diurapin Tuhan, Tuhan sendiri akan berurusan dengan hidup kita. Hati-hati dengan lidah bibir kita. Kalau kita nggak suka, lebih baik diam. Kalau kita kesel, lebih baik kita ngomong sama Tuhan.
daripada kita ngomong dan ujungnya nyakitin, yang disakitin hati Tuhan. Makanya kalau ada orang nyakitin kita, kenapa kok kita disuruh mendoakan? Kenapa kita disuruh mengampuni? Kalau ada orang membenci kita, kenapa kita disuruh mengampuni, mendoakan supaya dia bertobat? Karena kalau kita nggak doakan orang-orang yang membenci kita, memusuhin kita, dia akan berurusan dengan Tuhan. Karena kita orang yang diurapin Tuhan. Tuhan turun tangan dengan apa yang dilakukan Miriam dan Harun. Karena Musa dikata-katain, Tuhan yang nggak terima. Ya seringkali kita dikata-katain orang kita sendiri yang nggak terima. Diem saja, Tuhan nggak terima kok. Kalau kita dikatain, karena kita adalah biji matanya, kita orang yang disayanginya. Amin. Nggak perlu membalas, makanya jangan balas. Kasihi, doai, ampuni, beri makan. Kenapa? Karena dengan seperti itu sebenarnya supaya mereka bertobat, nggak kena murka Tuhan. Tapi anehnya daging kita cenderungnya pingin balas, pingin marah, pingin teriak, berdoa, minta malaikat kirim petir nyambar kepalanya dan lain sebagainya, hukum dan lain sebagainya. Tadi istri saya lagi agak siang-siang tidur tidur ayam itu, dia nonton di TikTok ada pendeta dikata-katain orang netizen, dikutukin itu netizennya dikutukin. Bagaimana seperti itu? Makanya kenapa kita nggak boleh ngutukin orang, kita nggak boleh ngomong jelek sama orang, karena kita orang yang dikasih Tuhan. Tuhan pasti bela kita kok. Hati-hati loh dengan perkataan kita. Kita ngomong salah, ujungnya kita berurusan dengan Tuhan. Kita lihat apa yang terjadi, bikin susah banyak orang. Kalau kita yang bikin susah, kita bikin kesalahan, yang susah bukan kita, banyak orang yang akan terluka. Banyak orang juga akan nanggung hal-hal yang kita lakukan. Kalau kita konsekuensinya kita lakukan sendiri, it's okay. Tapi masalahnya apa yang dilakukan Miriam menyangkut ternyata tidak hanya Miriam, Harun dan Musa loh, seluruh bangsa Israel. Coba kita akan lihat lagi. Di ayat yang ke-9, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia, dan ketika awan telah naik ke atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta. Berurusan dengan Tuhan, berurusan dengan orang yang diurapin Tuhan, engkau berurusan dengan Tuhan. Kalau ada orang berurusan dengan Bapak Ibu, tenang saja, doain saja, karena dia orang-orang itu sedang berurusan dengan Tuhan. Cepat atau lambat dia akan berurusan dengan Tuhan kok. Bagian kita mendoakan, senyum saja, enjoy, itu bahagia. Apakah saya sering diperlakukan buruk? Sering kali istri saya tahu itu. Saya pernah diperlakukan buruk, mengerikan sekali sampai dia nggak bisa tidur. Saya tidurnya dia nggak bisa tidur 3 hari karena suaminya diperlakukan buruk oleh orang lain yang dihormatinya, dan ternyata saya bisa enjoy, dianya yang nggak bisa enjoy. By proses, di awal-awal kita nikah dulu, semuanya by proses. Saya sering diperlakukan buruk dan saya tetap tersenyum. Saya nggak mau balas, saya hanya kasih senyum saja. Apakah sakit Pak? Sakit. Kita kalau diperlakukan buruk orang lain sakit kan? Wong kita masih tubuh daging kok. Kadang kita senyum susah kan rasanya kan? Betul apa enggak? Rasanya kita ingin balaskan secara daging, tapi kita hanya karena kita ngerti firman, kita tersenyum kan? Sekalipun pedih di dalam, tapi kita tahu Tuhan membela kita. Amin. Kita orang yang diurapi Tuhan, nggak perlu balas kok. Ngapain balas? Tanganmu bukan untuk balas orang lain, mulutmu bukan untuk maki orang lain, bukan ngutukin orang lain. Mulut kita untuk memberkati orang lain, mulut kita untuk memuji Tuhan, mulut kita untuk memberitakan kabar baik, bukan kabar buruk. Tangan kita bukan untuk nuding dan nyalain orang lain. Tangan kita untuk memberkati banyak orang. Tangan kita untuk memberi makan banyak orang. Katakan amin. Makanya kita mesti tahu, belajar dari hal ini. Lihat apa yang terjadi. Ketika dia ditegur Tuhan, Miriam kena kusta. Harusnya Harun kena kusta kan? Tapi Harun tidak kena kusta. Why? Punya hak kesulungan. Satu. Yang kedua, dipakai jubah imam. Bahkan Harun matinya setelah jubah imamnya diambil, diserahkan pada Eleazar, baru dia mati. Jubah imam yang memproteksi dia. Hati-hati. Kalau ada pendeta salah, kita nggak perlu maki, kita nggak perlu rendahkan, kita nggak perlu tuding, kita nggak perlu jelekkan. Selain sama Tuhan, dia berurusan sama Tuhan kok. Dan Miriam kena kusta. Apa yang terjadi?
Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, jangan kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Dia akuin kesalahannya. Maka kalau bikin salah harus tahu, sadar diri kalau itu salah. Tapi banyak orang bikin salah gak sadar diri kalau dia salah. Janganlah biarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah telah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayah meludahin mukanya. Sembuhnya diludahin. Ludah, diludahin. Ludahin kan menajiskan sebenarnya. Harus direndahkan orang yang terlalu sombong dan angkuh. Makanya jangan tinggi hati, jangan sombong. Karena kita seringkali tanpa sadar kita meninggikan diri. Kita bisa tepuk dada. Nih lo aku gara-gara gua. Nih lo lihat aku dan pencapaianku. Lihat betapa baiknya aku dan lain sebagainya. Tidak perlu kayak begitu. Miriam coba meninggikan diri, menyombongkan diri, merasa hebat, merasa mampu, merasa bisa melakukan segala sesuatu. Ternyata kena kusta dan sembuhnya harus diludahin. Tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Dipermalukan. Biarlah selama 7 hari ia dikucilkan di tempat perkemahan, kemudian boleh ia kembali. Jadi kucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan itu 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Gara-gara kesalahannya Miriam, seluruh bangsa Israel tertunda perjalanannya selama 7 hari. Kadang tanpa kita sadari, harusnya kita sampai destinasi Tuhan, kita menggenapi rencana Tuhan, tapi rencana Tuhan itu belum digenapin. Tuhan belum bikin sesuatu, koreksi diri. Jangan-jangan kita salah ngambil keputusan, kita bikin kesalahan. Level kita bukan bikin dosa, berzina dan lain sebagainya, bukan. Kadang kita tidak tepat melakukan seperti yang Tuhan mau, bisa pending, bahkan menunda tujuan perjalananmu sama Tuhan. Gara-gara satu orang bikin kesalahan, 2 orang sebenarnya, satu orang yang kena kusta, seluruh perjalanan bangsa Israel tertunda 7 hari. Pengaruhnya powerful. Bapak Ibu bikin kesalahan dan engkau gak bertobat, pengaruhnya gede. Lebih baik bertobat, kita bertobat, pengaruh kita gede, mengubah banyak orang. Anehnya banyak orang Kristen harusnya kan perjalanannya tambah hari tambah powerful kan. Lihatnya Tuhan, kejarnya Tuhan, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi tadi loh, yang di dalam ini loh yang harus dimatikan. Coba kita lihat lagi satu contoh lagi. Di Kejadian 12 ayat 4 dan 5, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram disuruh pergi ke tanah perjanjian, tetapi dia ngajak namanya Lot, orang yang harusnya nggak diajak. Di dalam perjalanan bikin trouble, bikin masalah, jadi masalah. Tahu nggak apa yang terjadi? Bikin keributan kan Lot dan Abraham akhirnya, gara-gara rebutan rumput yang mana. Dan ujungnya Lot pilih yang seperti taman Tuhan, dan ternyata bukan taman Tuhan, seperti taman Tuhan, ternyata Sodom dan Gomora. Bapak Ibu, setelah perjalanannya Abram bersama Lot dan akhirnya berpisah, itu perjalanannya Abram sama Lot itu kan udah lama, itu perjalanannya berapa puluh tahun itu. Setelah Abram pergi dan Lot mengikuti, akhirnya ujungnya ribut. Tuhan tidak bicara apa-apa. Tapi lihat di Kejadian 13 ayat yang ke-14, perhatikan baik-baik. Setelah Lot berpisah daripada Abram, baru berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Tuhan baru ngomong loh. Coba, kalau Tuhan kadang diamkan kita, bukan berarti Tuhan sedang kesel dengan kita. Tapi kita harus belajar. Kok perjalanan kita ini mentok terus, ini kenapa? Jangan-jangan ada Lot nih yang nempel dalam diri kita yang bukan kehendak Tuhan.
Makanya saya bilang, segala sesuatu yang bukan dari Tuhan yang nempel dalam diri kita harus kita tanggalkan. Kalau tidak, itu akan menjadi beban. Apapun itu namanya, akan menjadi beban perjalanan kita bersama Tuhan, yang membuat perjalanan kita itu terseok-seok, terjatuh, tersandung, babak belur, kacau, ruwet, dan berantakan. Apapun itu namanya di dalam diri kita. Bisa ego kita, rasa tersinggung kita, kesombongan kita, kemarahan kita, kepahitan kita, luka batin kita, trauma kita, apapun yang buruk, itu seperti Lot yang nempel dalam hidupnya Abraham. Akhirnya Tuhan gak bicara apa-apa sampai itu dipisahkan. Kalau kita masih kompromi dengan keinginan daging, apa yang terjadi? Tuhan gak bisa leluasa bekerja, bicara, melakukan manifestasi dalam hidup kita. Harusnya setiap orang Kristen kan hidupnya penuh power dan otoritas, penuh kuasa, penuh urapan, penuh hikmat, penuh pengaruh. Bener apa enggak? Kita ngomong sama orang-orang itu bisa dilawat Tuhan di jamaah Tuhan. Kita bersaksi sama orang bisa ngalami Tuhan melalui hidup kita. Tuhan mau kita ini menjadi representasinya dari kuasa Tuhan, dari kerajaan Allah yang manifestasi dalam kehidupan kita. Orang yang dekat kita harusnya menikmati hadirat Tuhan. Orang yang dekat dengan kita, bertemu dengan kita, harusnya bisa mencicipin kemuliaan Tuhan yang manifestasi dalam diri kita. Tapi realitanya tidak semua orang Kristen mengalami seperti itu kan. Karena apa? Masih ada hal-hal seperti Lot yang nempel dalam hidupnya Abraham. Harus dipisahkan dulu, ditanggalkan dulu, baru Tuhan akan lakukan sesuatu. Tuhan mau perjalanan kita di setiap hari naik step by step, step by step, sampai ke destinasi ilahi. Karena Tuhan tetapkan kita harus pada posisi yang Tuhan tetapkan. Kalau kita jalan mau kita sendiri, kita nggak akan nyampe dengan tujuan itu. Karena setiap orang punya tujuan dan maksud, tujuan ilahi yang harus digenapi melalui hidupnya. Masing-masing orang berbeda sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dan itu harus kita kerjakan hari demi hari. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu disuruh jalan pagi tapi gendong gendong beras 25 kilo, apa yang terjadi? Pegel, kesel, capek, lelah. Betul apa enggak? Atau Bapak Ibu lagi mau pergi jalan-jalan ke Surabaya tapi punya tas yang bisa dipegang itu tapi beratnya 15 kilo, Bapak Ibu pangku naik pesawat atau naik mobil. Apa yang terjadi? Capek, pegel, susah, menderita. Sama seperti dengan hidup kita. Harusnya kita rest in the presence of the Lord. Makanya Alkitab kan ngomongkan, mari datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tapi banyak orang lebih suka jalan dengan Tuhan dengan segala beban yang dihadapinya. Buat apa? Segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan itu singkirin. Setiap orang punya kelemahan masing-masing berbeda loh. Saya punya kelemahan berbeda dengan istri saya. Istri saya punya kelemahan berbeda. Bu Linda berbeda. Bu Nini berbeda. Bapak berbeda. Patrick berbeda. Semua orang punya kelemahan yang berbeda-beda. Nah, kelemahan itu harus diserahkan sama Tuhan. Kalau tidak, kelemahan itu menjadi umpan setan yang akan menyeret kita jatuh. Dan ujungnya kita nggak sampai destinasi Tuhan. Banyak perjalanan kita akan tertunda. Gara-gara apa? Kita nggak mau menyerahkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Orang yang percaya Yesus harus menyerahkan dirinya sepenuhnya. Menyerahkan dirinya bukan datang ibadah ke gereja. Engkau harus korbankan dirimu, keinginan hawa nafsumu, keinginan daging dan semua hal yang tidak berkenan itu serahkan sama Tuhan sepenuhnya. Didedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Kita mati terhadap diri kita sendiri. Amin. Kalau tidak, kita tidak akan mencapai destinasi ilahi apa yang Tuhan tetapkan. Banyak tokoh di Alkitab. Saul contohnya. Ini orang kan harusnya dari keturunan ke keturunan, ke seluruh keturunannya memerintah bagi Israel. Tapi apa yang dikerjakan, dilakukan? Dia lebih senang ngikutin maunya sendiri. Dia lebih senang ngikutin keinginannya sendiri. Dan ujungnya apa? Tidak sampai destinasi Tuhan. Kita ditetapkan Tuhan
harusnya menggenapi setiap destinasi masing-masing. Itu visi pribadi. Harusnya hidup kita disetir dengan visinya Tuhan kan. Tuhan ditetapkan kita sebagai apa? Tuhan tetapkan saya sebagai hamba Tuhan. Saya lakukan menjadi bagian saya. Ibu jadi pengusaha, kerjakan sebagai pengusaha yang terbaik, yang the best, jadi berkat di sana. Apapun itu, kita the best lakukan. Apapun profesi, apapun status sosialnya, kita lakukan yang terbaik. Kita akan jadi berkat di sana. Ditempatkan dimanapun jadi berkat. Dan orang bisa melihat kemuliaan Tuhan yang manifestasi dalam diri kita. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau orang melihat, bahkan orang dunia melihat kelakuan kita yang gak mencerminkan kemuliaan Tuhan, ngelihat keburukan kita. Bapak Ibu bisa bayangkan ngelihat cara ngomong kita, cara kita bersikap, gak ada tata krama, gak ada etika, gak ada sopan santunnya, sembarangan, sombong, angkuh, belagu, liar begitu. Apakah orang tertarik dengan hidup kita? Sekarang yang jadi masalahnya, orang dunia kan gak ngelihat siapa kita, tapi ngelihat bagaimana kita memperlakukan mereka kan. Betul apa enggak? Bagaimana kita memperlakukan mereka. Harusnya kita memperlakukan siapapun juga seperti kita memperlakukannya untuk Tuhan. The best yang kita bisa kerjakan, kita hormatin. Baru orang bisa melihat manifestasi Kristus yang di dalam diri kita. Sehingga perjalanan kita semakin hari semakin berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari pengurapan satu pada pengurapan yang lain. Sekarang koreksi sendiri masing-masing. Ada hal apa yang paling menghalangi dan Tuhan tidak suka? Yang tahu kekurangan kita itu bukan orang lain. Yang tahu kekurangan kita adalah diri kita sendiri. Yang tahu kita sering melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tahu itu. Nah, kita harus serahkan sama Tuhan sepenuhnya. Gak ada yang tersembunyi sebenarnya diri kita ini di hadapan Tuhan. Hanya kita sering sembunyikan di hadapan orang lain kan. Kita tunjukkan di permukaannya bahwa kita ini orang baik, padahal di dalamnya busuk, bejat dan jahat sekali di hadapan Tuhan kan bisa. Karena hidup ini kita seperti bersandiwara bisa-bisa. Tapi orang Kristen harus punya integritas, apa yang dikatakan, apa yang dihidupin, itulah aslinya diri kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Koreksi sampai kedalaman batin kita. Ada sesuatu yang tidak berkenan, izinkan Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Kita tanggalkan semua keinginan daging dan hawa nafsu kita. Kita serahkan sama Tuhan. Kita mau melihat perjalanan hidup kita tambah hari tambah powerful. Hidupmu akan penuh hikmat. Hidupmu akan penuh pengurapan. Hidupmu akan semakin memiliki kuasa dan otoritas. Bukankah tanda-tanda ini menyertai orang percaya? Mereka tumpang tangan atas orang sakit, dan orang sakit akan mengalami kesembuhan. Mereka ngusir setan, dan setan akan lari daripada mereka. Tanda-tanda mujizat akan menyertai orang percaya. Tapi nyatanya tidak semua orang percaya memiliki tanda-tanda itu. Padahal itu diberikan kepada orang percaya. Why? Kenapa? Karena orang lebih suka dengan semua hal di dalam dirinya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita memutuskan cinta sama Tuhan, kita harus tanggalkan semuanya itu. Jaga lidah bibir kita, jaga cara pandang kita. Seringkali kita melihat orang dengan cara pandang kita sendiri kan. Apalagi kalau kita menilai orang dengan cara pandang kita sendiri, kita menilai orang dengan asumsi kita sendiri. Itu yang bikin repot. Kita harus mulai pakai kacamatanya Tuhan, melihat segala sesuatu, sehingga kita menjadi orang yang bijaksana loh. Kalau kita melihat segala sesuatu dengan kacamata kita sendiri, kita ini menjadi orang yang egois, orang yang aneh, orang yang ketus mungkin, punya pemikiran yang picik dan lain sebagainya. Kita melihat orang berdosa, merasa kita benar, kita akhirnya menjadi orang yang jijik seperti orang Farisi. Bukan punya belas kasihan. Tapi Yesus ketika melihat orang yang kedapatan berzina, tidak dilemparin batu, tapi karena dia punya belas kasihan. Ketika dia melihat mendatangi orang yang perempuan yang suaminya banyak itu, dia tidak hakimi. Justru karena kedatangannya Yesus, orang itu jadi penginjil yang hebat, merubah sebuah kota gara-gara satu perempuan ini. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau cara pandang kita sesuai dengan cara pandangnya Tuhan. Bapak Ibu ditempatkan dimanapun, hidupmu akan diberkatin Tuhan. Bapak Ibu ditempatkan dimanapun,
Nama Tuhan akan dipermuliakan melalui sikap dan tindakan kita. Tambah hari tambah kita akan finish well. Tambah hari kita tambah finish strong. Tambah hari hidup kita tambah powerful, memiliki dampak dan otoritas. Dan orang-orang di sekitarmu akan tambah sayang dengan kamu. Katakan amin. Karena apa? Melihat karakter Kristus yang manifestasi dalam diri kita lewat ucapan, tindakan, perkataan, dan perbuatan kita. Orang-orang di sekitar kita menikmati hadirat Tuhan yang mengalir melalui hidup kita. Amin. Semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu harus ditanggalkan. Apalagi kalau ada dosa, harus ditanggalkan, harus bertobat dan berubah. Karena dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak terkoneksi dengan Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hidup kita tanpa koneksi dengan Tuhan. Jadi apa kita? Hancur bapak belur, tidak berguna, tidak bernilai sama sekali. Saya tanpa Tuhan jadi apa saya? Bukan siapa-siapa. Because the anointing, karena urapan Tuhan datangnya daripada Tuhan sendiri yang mengubahkan hidup Bapak Ibu semuanya, yang mengubahkan hidup saya. Penyertaan Tuhan dan realita Tuhan yang menyertai hidupmu akan membawamu berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari pengurapan satu pada pengurapan yang lain. Tambah powerful, bernilai sekali hidup. Makanya orang ngerti ini ya. Kalau kita ngerti ini, hidup kita itu bernilai dan berharga. Hidup kita sangat berguna bagi banyak orang. Hidup kita sangat punya pengaruh kepada banyak orang. Dimulai dengan hari ini, segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan membuat Tuhan tidak berbicara. Ujungnya perjalanan kita tertunda seperti yang dialami oleh Abraham. Karena Lot yang harusnya nggak diajak. Gara-gara Lot bikin trouble. Makanya saya bilang, semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang masih nempel dalam diri kita itu bikin trouble. Apapun itu namanya. Yang nggak sesuai firman itu bikin trouble. Mau emosimu yang tak terkontrol, kesombonganmu, kemarahanmu, sakit hatimu, keangkuhan kita, rasa tersinggung kita, gampang ngambekannya kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita, itu kan bukan daripada Tuhan. Kalau itu nempel kepada kita, ujungnya kita sendiri loh yang susah loh. Itu harus ditanggalkan dan mulai ikut Tuhan, pure. Makanya jadi orang Kristen harus transparan di hadapan Tuhan. Ini loh hatiku Tuhan, transparan. Kau lihat pikiranku, apa yang aku mau buat, apa yang tersimpan dalam hatiku, transparan, diomongin terus sama Tuhan. Makanya orang harus setiap hari beri hatinya sama Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Karena Tuhan yang koneksi sampai kedalaman batin, kita menyelidikinya, akan membuat hati kita diubahkan. Amin. Tutup matamu. Roh Kudus selidikin sampai kedalaman batin kami. Engkau lihat sampai kedalaman batin kami ya Tuhan. Segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu cabut sampai ke akar-akarnya Tuhan. Kami menyerahkan lidah bibir kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Pikiran, perasaan, kemauan serta kehendak kami mau dedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang beracara, Engkau sendiri yang berkuasa, Engkau sendiri yang mengurapi kami. Tuhan, malam hari selidikin sampai kedalaman batin kami Tuhan. Jesus name. Selidikin sampai kedalaman batin kami Tuhan. Ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu, cabut sampai ke akar-akarnya. Bersihkan, sucikan, kuduskan. Kalau perlu Engkau remukkan kami, supaya Engkau dapat bentuk sesuai dengan apa yang Engkau mau.
Kau jadikan seperti yang Kau inginkan hidup kami, mempermuliakan nama-Mu. Kami mau pakai sisa umur hidup kami hanya menyenangkan hati-Mu, mempermuliakan Kau saja Tuhan. Berkat-Mu berkelimpahan atas setiap orang yang datang malam hari ini Tuhan. Tanpa terkecuali mereka diberkatin Tuhan, mereka diberkatin Tuhan. Mereka diberkati Tuhan. Mereka diberkati Tuhan. Roh Kudus bicara terus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin kami setiap hari, pegang hati kami, ajarin kami bertindak, bersikap seperti yang Kau mau. Selidikin sampai kedalaman batin kami ya Tuhan. Dapatin kami menjadi orang yang menyenangkan hati-Mu. Bicara Engkau Tuhan dalam hati kami setiap hari. Tegur templah terus Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Setiap orang yang datang ibadah ini diberkatin Tuhan. Perjalanan hidup mereka dibawa ke level yang berbeda. Semakin mengkonsekrasikan dirinya, menyucikan dirinya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati apa-apa saja yang dikerjakan, tanya Tuhan bikin berhasil. Bisnis, usaha, pekerjaan atau apa, Tuhan bikin berhasil. Keluarga yang diberkatin Tuhan. Dan berkat akan mengejar-ngejar kehidupan kami, karena kami adalah orang kesayangannya Tuhan. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib dan dahsyat. Kami percaya Tuhan, apa yang dikerjakan tangan kami, Engkau sendiri yang berkati. Engkau sendiri yang berkati. Berkati tempat ini, Kongkos diberkatin Tuhan. Semua staf yang ada, Ibu Yulika, karyawan yang ada diberkatin Tuhan. Tempat kami percaya, di mana Tuhan ditinggikan, di situ Dia akan menarik semua orang datang. Tuhan, untuk minggu-minggu ke depan kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan berkati, proteksi, jagain, lindungi. Tuhan kirim jiwa-jiwa baru dari barat, timur, utara, selatan. Datang ke tempat ini, mereka diubahkan. Ngalami Tuhan. Ngalami Tuhan, ngalami Tuhan, ngalami Tuhan. Hidupnya semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bagi-Mu segala hormat, pujian, pengagungan kami serahkan untuk nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sementara kami mau pulang, Tuhan campur tangan. Berkatin kami, lindungin, proteksi, jagai. Apa saja dikerjakan tangan kami, Engkau sendiri yang bikin berhasil. Keluarga kami diberkati. Kami diberikan kesehatan yang sempurna, umur panjang, damai sejahtera. Keluarga kami harmonis. Anak-anak kami jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Semuanya diberkatin Tuhan. Mantu, cucu, besan diberkatin Tuhan tanpa terkecuali. Kami akan memiliki umur yang panjang, tidak sakit-sakitan, sehat sampai masa tua kami, dan nama Tuhan dipermuliakan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Kami percaya setiap orang diberkati dalam ruangan ini. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan amin. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you.
Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri miana nanamo se, ikiri biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, Vinananaramore, Ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Now, Jesus name. Jesus name. Jesus. Go. Jesus name. Ibu ini Raise your hand.
Jesus' name. Berisik tenang. Down, down, down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.